Anda simak obrolan hangat dan bermanfaat dalam Pro Kontra. Langsung datang, itu ada sensasi yang bahasanya ketagihan, ngerasakan getarannya, getaran di dada, di tubuh, terus dengan dentuman seperti itu akhirnya ada energi itu ya. Nah, sebenarnya yang dicari orang sepertinya itu. Jadi berarti dia sudah menyeleksi diri ya. Artinya kalau orang jantungan nggak akan datang. Iya harus pastinya Pak Bagus, pastinya nggak datang. Nah itu permasalahannya ketika suara itu juga merembet ke warga yang dimana mungkin barangkali satu di antaranya yang disampaikan Pak Bagus tadi. Salah Mas Yidi. satunya kemarin di Perda Kabupaten. Surat edaran Bupati. Itu ada Mbak. Jadi ketika kita ngadain acara harus ada kesepakatan dari pihak RT, RW, kepala desa sampai di kepolisian izin itu artinya mereka harus benar-benar menyiapkan jalur yang dilewati, orang sakit harus diungsikan, orang yang jantungan juga harus nggak ada di situ. Semua sudah kita di Perda itu surat edaran itu sudah ada. Jadi termasuk kesepakatan bahwa nanti ketika ada genteng jatuh apa itu mereka sudah kompak semua kalau ditanya. Jadi termasuk loh, nanti kalau gendeng ini, kita sudah kompak Mas, nanti kalau ada, kita sepakat nanti dari uang parkir apa untuk ganti rugi, itu seperti itu. Jadi, harus ada kesepakatan untuk menjaga nggak sepihak RT ini jalan terus, itu perlu pembicaraan. Ya. Jadi makanya nggak semua desa ngadain, karena nggak semua desa siap, tidak semua siap dengan risiko. Mbak Putri barangkali bisa sedikit nambah. Jadi di dalam kajian MUI di situ juga kita sampaikan bahwa memang kegiatan ini ada dampak positif. Salah satunya adalah hidupnya ekonomi masyarakat. Jadi memang di dalam kegiatan itu ada ekonomi menjadi cair. Salah satunya perputaran uang itu dari penjualan makanan minuman pengunjung, terus dari parkir, kemudian barangkali dari kegiatan-kegiatan lain. Sewa baju. Ini kami tidak menutup, monggo. Makanya yang disampaikan MUI itu adalah bagaimana kegiatan ini lebih memunculkan aura positif, kemudian menghilangkan aura negatif itu tadi. Itu saja, monggo. Semarak enggih, hiburan enggih. Wong itu sunatullah. Oleh seneng itu ridho kepada apa yang sudah Allah berikan. Boleh, monggo. Yang penting hal-hal yang itu tadi lodor. Saya kira sudah menjadi ini ya. Saya kira sekarang ketika saya diungkapkan Mas Yudi tadi ya, saya akan ngomong bahwa masyarakat akan menyeleksi. Ternyata karena sudah ada diseleksi oleh RT itu sendiri, oleh lurah sebagai pemerintahan. Itu artinya kan sudah terjadi seleksi. Jadi gini Pak Bagus, diskusi. Ketika tidak siap itu kan berarti tidak diadakan. Jadi gini, sebenarnya sebagaimana disampaikan Pak Didi, pemerintah Kabupaten Blitar melalui surat edaran Bupati Maret kemarin itu sudah mengatur bagaimana kegiatan karnaval termasuk Jackson ini nanti dilaksanakan. Intinya sama sebagaimana yang disampaikan MUI untuk tidak vulgar. Terus di dalamnya ada itu Pak. Ada tidak vulgar, dilarang untuk ketika waktu sholat juga berhenti, terus tidak mengganggu ketenangan fasilitas umum. Ada kok. Jadi sebenarnya pemerintah sudah hadir untuk memberikan panduan. Jadi memberikan panduan yang hari ini kita harus lakukan, bagaimana menyikapi ini secara arif bijaksana, mencari solusi terbaik, bagaimana berita itu tetap semarak, tapi tetap dengan mengedepankan hal-hal yang itu tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Bahkan Pak Bupati sudah menggagas, kita kemarin sampai ketemu mediasi dengan beliau. Salah satunya beliau menggagas, ini sobat tangan ini parade soneng festival soneng JLS. Nah seperti itu, beliau sudah berikhtiar bagaimana ini nanti tidak mengganggu kepentingan publik. Ini kan kegiatannya di jalan raya. Penontonnya ya bocah cilik. Nah, kalau nanti ada tempat khusus misalkan JLS nanti terseleksi hingga tidak mengganggu itu tadi. Karena memang mengganggu itu sesuatu yang memang dalam agama
Larang. dianjurkan untuk dihindari. Iya Pak Jamil, saya juga menyoroti hal itu. Kalau tadi misal pemerintah setempat sudah menyetujui, tapi kan kita tidak bisa membatasi suara tidak keluar dari daerah itu, yang dimana masyarakat di luar daerah juga merasa terganggu. Nah ini ada beberapa kawan yang juga menyampaikan aspirasinya di WhatsApp kami, ada Pak Joko yang sarannya untuk aturan daerah untuk suara berlebih, kalau bisa diatur suaranya. Jadi masyarakat yang menikmati tetap menikmati, yang tidak ingin menikmati yang di luar daerah mengadakan acara tidak terganggu. Kemudian juga ada Pak Gianto dari kawasan Karangsari. Kalau Pak Gianto tidak setuju dengan adanya sound horeg karena mengganggu, kadang di dada itu bergetar. Nah ada beberapa yang menikmati, ada yang terganggu ini Mas Didik ternyata. Kemudian juga ada netizen kita di TikTok yang beranggapan kalau sound horeg ini dianggap sebagai hiburan. Jadi tidak ada aturan pembatasan. Ini yang pro berarti dengan kawan-kawan dari Mas Didi dan lainnya. Ada juga beberapa kawan yang bergabung, ada Pak Rofik dari Telogo Kanigoro terkait dengan sound horeg. Ini mendukung setiap acara yang menggunakan sound, tetapi tidak setuju dengan adanya dancer yang mengikuti sound dengan pakaian yang pahanya kelihatan. Kemudian yang disampaikan Pak Jamil tadi, intinya dengan pakaian yang tidak sopan. Nah, terkait dengan pernyataan dari Pak Rofik ini, Mas Didi, apakah sound horeg tidak bisa dipisahkan? Atau sudah satu paket dengan para dancer yang menggunakan pakaian yang dianggap tidak sopan ini, Mas Didi? Oh, kalau ngomongkan sebenarnya nggak berkaitan, Mbak ya. Karena kepuasan penyewa itu ketika mereka ada tambahan dancer di belakang. Sebenarnya kita nggak ada, kita sebagai pihak yang penyedia alat, jadi ketika nanti ketika aktivitas itu jalan, ketika sudah jalan itu kita nggak tahu loh yang ngisi itu belakangnya nanti apa mau dancer, baris-baris itu. Ya kita nggak tahu sebenarnya ya, karena pure kita memang fokusnya hanya menyiapkan apa yang diminta, apa yang diminta oleh pihak penyewa. Jadi sebenarnya kalau mau dipisahin, mereka pihak penyewa tahu aturan ini dan vulgar itu nggak boleh, mungkin ke depan mereka juga bisa menyiapkan yang sesuai dengan budaya kita. Iya. Kan. Mas Didi ini kena awu anget. Jadi beliau ini penyedia saja. Saya juga melihat sekarang ini kalau itu dituduh bahwa itu hanya budaya luar ya, tetapi sekarang banyak juga dimanfaatkan. Saya melihat satu fenomena di daerah Pasuruan ini, yang nari itu adalah Madura. Di itu ada, jadi tarian-tarian Madura pakai celurit yang lengga-lengga. Itu saya lihat di YouTube. Artinya itu sudah sudah memberikan image bahwa sound ini dimanfaatkan juga untuk mengiringi tarian-tarian tradisional yang barangkali anak-anak muda sekarang tidak begitu mengenalnya. Saya mengenalnya, saya kaget juga. Oh, ini tarian-tarian yang saya lihat waktu 40 tahun yang lalu waktu karnaval itu sekarang muncul lagi. Ya, dengan orang-orang gaya berbaju Madura, pakai celurit, pakai kumis yang tebel-tebel, itu bagi saya ini unik sekali saya kira. Jadi kadang-kadang media sosial itu ya yang akan menggembungkan yang seperti pemandu pacu ya. Ya, yang lagi viral hari ini. Yang lagi viral, kita tidak pernah menyangka bahwa berita yang berada di lokal ini akan menginspirasi orang-orang sedunia, sehingga pemain bola berselebrasi gaya anak di Riau, pemandu ini. Saya kira di era sekarang ini kita bisa menampilkan potensi kreativitas budaya. Dan sound horeg ini istilahnya Mas Didi yang memberi semangat. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, ada sholawat, kiainya ininya sudah pulang, Habibnya atau ininya sudah pulang, mereka menunggu pertunjukan. Jadi konsepnya dulu itu sound itu pendukung acara yang di di belakang ini, tapi lama-lama kebalik. Justru soundnya ini yang menjadi fokus di fokusnya. Beda Mbak, pergeseran. Jadi sebenarnya kalau ngomongkan
tiap satu desa itu sebenarnya ada yang sesuai dengan budaya, ada yang enggak. Ada yang pastinya. tidak. Karena satu desa acara itu kan kadang 20 sampai 40 sound system. Berarti satu desa mengeluarkan 30-40. Itu lek sewane sitok 50 juta. Tinggal dikalikan ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kan mungkin nanti ke depan bisa diseleksi ditata. Kontennya gitu Ya. Baik Pak Jamil, Pak Bagus dan juga Mas Didi, kita jeda sesaat perbincangan kita siang hari ini. Sebelum nanti saya juga bacakan beberapa pendapat dari masyarakat dan juga pertanyaan dari pendengar kita. Ada beberapa informasi yang harus kami hadirkan ke ruang dengar kawan setia. Saat ini, jam 11 siang. Anda masih bersama 101 Mayangkara Istimewa. Keramik lantai ada, keramik dinding ada, aneka shower keran gak tersedia. Toko keramik aman, gak bersahabat, kualitas hebat. Buat lo yang lagi dengerin ini, gue Arya. Gue mau share cerita seru saat dapet invitation party. Pas gue dateng dan masuk ke dalam sana, hah? Emang boleh seboring ini? Padahal banyak orang, tapi semuanya cuma bengong dan pada diam. Langsung aja gue pakai Evenman to Mas Spray Cologne. Go! Yeah! Woohoo! Semuanya mencium wangi Evenman dan crowd jadi pecah. Karena Evenman 2-in-1 Spray Cologne ada antibakterial plus fight odor, wanginya itu phenomenal and bring the good vibe. Semuanya langsung dancing, happy, dan jadi pengen deket sama gue. Try it now, Evenman 2-in-1 Spray Cologne, bring the good vibe. Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngiket bau amis dan lemak berlapis. Wangi segarnya nanas. Pecah! Nyuci apa aja, satset. Wow, adem di tangan. Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempes bau amis dan lemak berlapis. Ekonomi pencuci piring, nyuci piring gak bakal jadi sulit. Ekonomi pencuci piring, solusi cuci piring cuma ekonomi. Ekonomi pencuci piring, bersih dan kesat, lemaknya pasti tuntas. Solusi cuci piring cuma ekonomi. Kritis, solutif, asing dan penting didengar. Menjerat rasa penuh kenangan, lang-lang kota radio Mayangkara. Masih Anda simak obrolan hangat dan bermanfaat dalam Pro Kontra.
Jam 11:05 kita masih dalam segmen pro kontra dengan tema kita hari ini kawan fenomenal Son Horak antara kebutuhan hiburan dengan fatwa haram. Dan sebelum nanti kita berbincang kembali dengan 3 narasumber kita dengarkan dulu satu reportase bersama dengan kawan saya Bagus Hilman yang sudah bersama dengan seorang kawan. Baik, terima kasih kawan. Di pagi hari ini dalam pro kontra terkait dengan fenomena Son Horak antara kebutuhan hiburan dengan fatwa haram. Bagaimana pendapat dari salah satu masyarakat? Pagi hari ini kita bersama Mas Dika. Mas Dika, pendapatnya seperti apa, Mas? Yo lek menurutku Son Horak yo nggak elek-elek banget, Mas. Kan peminatnya yo akeh. Terus lepas sana cara yo kena jadi lahan ekonomi nih masyarakat, Mas. Kayak pas enak kenapa barang ini kan ya kayak bako-bako lah kayak kan. Lalu kalau untuk harapannya sendiri seperti apa ini, Mas Dika? Yo lek harapannya yo ora apa-apa, Mas, lek nek Son Horak kan lek yo daerah-daerah tertentu tok bangsane secara atur yo orang bendino paling pas enak event ngono-ngono kae. Jadi kan yo ora mengganggu kabeh masyarakat ngono, Mas. Baik, terima kasih Mas Dika untuk waktunya di pagi hari ini dan kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Bagus Hilman bersama dengan seorang kawan Mas Dika yang menganggap Son Horak ini ya boleh-boleh saja karena tidak setiap hari, hanya ada beberapa event saja yang menggunakan Son Horak dengan dancer dan lain sebagainya. Ini ada satu pertanyaan yang sudah ngantri ditujukan kepada Pak Bagus ini selaku tokoh masyarakat dan juga seniman dari Mbak Sulis dari kawasan Kanigoro. Pak Bagus, bagaimana tanggapan Anda dengan perempuan yang menggunakan kebaya, menggunakan jilbab tetapi berjoget mengikuti son dan gerakannya tidak senonoh? Silakan Pak Bagus. Saya kira ketika kita itu memakai kostum tertentu, ketika kita memakai kebaya, tentu saja dia seharusnya pakai jilbab dan seharusnya dia sudah menyeleksi sendiri gerak-gerak yang akan diekspresikan. Pantes nggak misalnya kalau misalnya kita pakai jilbab ini akan gerakan kayang atau gerakan yang berlebihan. Saya kira masih ada satu gerakan-gerakan yang dipilih. Toh tari Islami juga ada. Jadi saya kira Son Horak ini kan bisa saja toh menampilkan apa istilahnya Mas Didi tadi, bisa saja menampilkan lagu-lagu sholawat tetapi di-DJ-kan. Sehingga terjadi dentuman-dentuman istilahnya memberikan efek getar. Tentu saja kalau efek itu kemudian didukung, kita ini sudah harus mampu menyeleksi. Istilahnya, aku tampil seperti pakaian seperti ini, pantas enggak misalnya kita menggerak-gerakan yang enggak senonoh. Tentu saja masing-masing itu sudah membawa secara estetika membawa keutuhan, unity. Saya kira seperti itu. Jadi misalnya ketika ada Pak Sakirah di daerah ini, ya tariknya ya Pak Sakirah. Apakah dia juga tidak menggunakan iramanya tetap DJ? Karena apa? Yang ingin diperoleh dari Son Horak itu adalah sensasi kehorekan itu. Jadi saya kira tadi sudah ada yang masuk, menarik juga harus lewat pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tentu saja kalau di daerah padat ya kita hindarilah. Di daerah perkotaan mungkin tidak begitu tepat kalau ada parade Son Horak, nanti akan menimbulkan polusi suara yang ini. Tetapi di pedesaan-pedesaan masih banyak sekali oro-oro ya, istilahnya sawah-sawah yang jalan-jalan di tengah sawah itu masih banyak, dan saya kira disitulah pawai Son Horak ini bisa mengekspresikan sehingga orang yang datang itu sendiri sudah menyeleksi dirinya. Aku ini dalam kondisi sehat enggak? Aku ini pantas enggak? Misalnya wah kok sungkan mau lihat ya, itu sudah terjadi filter-filter yang memang harus ini. Saya kira itu.
Baik, ini banyak sekali komentar di TikTok, tapi kalau saya bacakan satu per satu, waktunya habis untuk baca komentar ini yang bergabung di live TikTok kami. Dan saya bergeser kepada Pak Jamil, ini dari kawan-kawan MUI, yang dinyatakan haram ini kan perintilannya tadi ya Iya, Pak ya, betul. bukan sonhoreknya. Nah, jika ke depan ada transformasi dari masyarakat mungkin yang meminta jasa kepada Mas Didi dan sebagainya, terkait dengan transformasi itu mungkin ada pengurangan dancernya atau mungkin volumenya dikecilkan. Apakah fatwa haram ini bisa ditarik, Pak Jamil? Ini, jadi fatwa ini adalah nasihat, penyampaian nilai-nilai yang memang disyariatkan oleh agama. Tentu ini karena ini berupa nasihat, maka lek sing sirgae ya monggo, sing boten terus diantemi ya tidak. Tapi ada konsekuensi, baik itu konsekuensi di masyarakat, ada hukuman sosial maupun nanti ketika kita kembali ke haribaan yang kuasa, tentu kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Jadi kami MUI itu menyampaikan nasihat agama, apa atau yang di dalam agama diperbolehkan, apa yang di dalam agama itu dilarang. Jadi nilainya baku, tidak tergantung selera. Karena sekarang kalau masyarakat di los nih, itu ya selera. Ora ukur lagi sak sirku kok, aku seneng ini. Nah, oleh karena itu perlu ada ukuran yang sama, nilainya agama. Itu tentu berdasarkan kitab suci yang dipedomi masing-masing. Kalau umat Kristiani ya Injil, kalau saudara-saudara kita yang lain, kalau umat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tentu ke depan, jadi di dalam kajian itu kita memang berharap duduk bersama. Kemarin secara khusus kita sudah sowan ke Pak Bupati dan ternyata pemerintah Kabupaten Blitar sudah membuat surat udaran. Nah, ke depan bagaimana itu nanti kita pedomani. Intinya kita mengajak ke kebaikan, meriah boleh, kita tidak membatasi, menghalangi teman-teman untuk berkreasi dan menggunakan teknologi, termasuk ketika teman-teman ingin mengadakan satu kegiatan yang menggunakan sound system, cuman ruwo enggen. Nah, iki di tengah masyarakat, di tengah pemukiman, karena kegiatan itu kan di jalan itu juga tidak terganggu. Itu saja. Oh, itu solusinya banyak sekali. Termasuk Pak Bupati kemarin menyampaikan nanti akan diadakan satu event tapi minggir. Wes soundmu giat no, sak banter-bantermu, lightingmu. Nah, cuman nanti misalkan di JLS atau di tempat-tempat lain, itu wes penggemarnya silahkan tumplek-plek, kita meriahkan, kita datangi event tersebut, pengen merasakan sensasi horor menggelegar tapi tetap semarak dan meriah, ekonomi jalan. Nah itu kita duduk bersama, terus masing-masing sembarang raoleh menghambat perkembangan zaman. Tidak, ya, kami sampaikan nasihati itu yang sekiranya bertentangan dengan ajaran agama. Ini mawon. Baik, Pak Jamil, Mas ini selaku pelaku usaha Sonhorek di Blitar, bagaimana? Apakah Anda kedepannya juga bersedia ketika ada berbagai masukan, kemudian juga ada wadah tersendiri seperti disampaikan Pak Bupati tadi di JLS? Intinya menyesuaikan dengan selera masyarakat tapi tidak mengganggu ketertiban masyarakat lainnya. Anda sedia transformasi ini, Mas Didi? Oh ya Mbak, yang pastinya kita sebagai owner sound system dengan perubahan-perubahan pedoman yang kita menjalankan pedoman yang sudah ada sebenarnya itu oke, nggak apa-apa. Kita sebagai penyedia alat ngikutin. Selama ini kan ngikutin selera. Sebenarnya kalau sudah pedoman dijalankan itu lebih oke. Jadi nanti aturan-aturan sudah Bupati, ada surat edaran Bupati itu kita bisa jalankan dan disosialisasikan. Sementara ini kan surat edaran itu nggak semua bisa baca, Pak. Betul. Belum Nanti Mas Didi itu sebenarnya mendukung penuh dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan program pemerintah. Titik temunya sebenarnya itu oke. Memang perlu disosialisasikan, termasuk
pelaku usaha. Nanti terus kita bantu. Monggo terus. Jadi ini kan lebih ke sosialisasi ke pihak penyewa sebenarnya. Kita kan ketika pihak penyewa itu sesuai dengan aturan yang sudah Bupati berikan, sebenarnya kayak dancer itu nggak boleh memang. Di aturan itu kan dilarang yang berlebihan seperti itu, sebenarnya sudah ada aturan. Cuman nggak semua bahasannya itu. Oh ini ada aturan toh. Cuman karena ketika dilanggar nggak ada yang memperingatkan. Sebenarnya MUI bikin aturan bikin fatwa ini bagus untuk mengingatkan yang kesalahan yang sudah dilakukan ini biar di jalan yang benar. Jadi konsepnya tetap horor mungkin tetapi tidak mengganggu etika bahasanya seperti itu. Kita mendukung banget, Mbak. Enggak kok kalau enggak gitu kita enggak dapat makan apa enggak kan, terus kita enggak jalan sampai kita tetap jalan itu. Baik, yang terakhir yang selaku tokoh masyarakat dan juga seniman, apa ini Bapak saran Anda kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat yang mungkin pro dan kontra dengan adanya fenomena sound horeg ini? Pertama, kita harus menyikapi dulu bahwa fenomena ini tentu saja nanti akan berkembang terus sesuai dengan bergeser sesuai dengan tingkat kejenuhan, tingkat kreativitas manusia itu tentu saja akan berkembang. Saya kira dengan aturan-aturan yang sudah ada tadi tentu saja sudah akan tersosialisasi lewat kepala desa. Karena apa? Penyelenggaraan parade ini atau pawai sound system ini tentu saja selalu akan izin dari pihak desa sampai di tingkat kepolisian dan sebagainya. Dari sini sudah akan terseleksi. Dan saya kira masyarakat sendiri juga sudah akan menyeleksi. Artinya tingkat ini untuk layak apa tidak itu sudah ini. Kalaupun misalnya istilahnya Pak Jamil tadi ada yang mabu-mabuan, itu sudah wilayahnya adalah satu wilayah urusan aparat kalau itu ranahnya berbeda. Ya, ranahnya sudah sangat berbeda. Saya kira pendekatan ke masyarakat seperti itu sudah sangat tepat, maka tentu saja harus memperhatikan area-area yang akan dilalui itu untuk mengurangi perbenturan pro dan kontra inilah pro dan kontra ini. Dan saya kira masyarakat ketika mau membayar, masyarakat sebuah RT mau urunan ini tentu saja ini sudah berarti pro. Kalau sudah nggak pro nggak mungkin mau urunan. Nggak mau urunan. Dan barangkali mereka adalah bentuk rasa syukur juga pada peringatan mungkin untuk Agustusan. Ini bentuk-bentuk ungkapan rasa syukur. Dan tadi saya melihat omong-omong dengan Mas Didi, bukan hanya Agustus yang ramai. Sekarang itu semua event bagaimana untuk eksis lagi, desanya eksis. Itu dicarikan momen-momen. Karena bersih desa itu tidak sama. Bersih desa ini sekarang kan untuk eksis tadi, jadi namanya kadang-kadang mempromosikan tingkat kemajuan sebuah daerah. Itu tentu saja dia akan menampilkan yang terbaik, saya kira, karena penontonnya bukan saja orang daerah sekitarnya, tetapi orang dari jauh ingin mengapresiasi juga masing-masing tampilan yang ada di daerahnya. Saya kira keinginan masyarakat itu sendiri akan menampilkan yang terbaik. Itu tentu saja. Kalau ada penunggang itu, saya kira masyarakat sendiri yang akan menyeleksi, memfilter itu masyarakat sendiri. Saya kira fenomena sound horeg ini kita jalani saja. Karena nanti akan era keberapa sudah akan bergeser lagi, sebagaimana selera masyarakat selalu berkembang. Tidak usah dianulah. Nanti ada pada titik jenuh mereka akan terjadi penurunan dan bentuk ekspresi yang berbeda. Atau semakin canggih orang akan menikmati pada segmen yang lebih berbeda gitu. Baik, terima kasih Pak Bagus, Pak Jamil dan juga Mas Didi hadirnya di studio Radio Maengkara. Semoga dengan kita duduk bersama di sini ini merupakan sebuah langkah atau awal baik. Barangkali nanti di tempat lain duduk bersama dengan sajian lapisnya, dengan sajian dari Kalimasada, ya Bapak ya. Mas Bagus membawa lapis. Iya, saya kira juga begitu.
Nah, nanti diundang lagi beliau berdua bawa roti. Nah, Iya. kalau perlu membawa yang pengusaha ayam bakar. Meja studio harus penuh ya Pak berarti ya. Jadi nanti teman-teman penyiar datang semua ke sini didumi satu-satu. Amin. Baik, terima kasih Mas Diri, Pak Jamil dan juga Pak Bagus. Semoga ke depan segera ada solusi Amin. jalan tengah untuk Ya. para pecinta sound horeg Ya. dan juga untuk masyarakat yang mungkin kurang suka ini juga bisa mendapatkan ketenteraman ketika berada di dalam rumah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baru saja Anda simak obrolan hangat dan bermanfaat dalam Pro Kontra. Sampai jumpa.